kita nyanyikan bersama-sama lagu Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periaman. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari rebut kembali. Oke, cukup semangat. Semangat, semangat. Oke, terima kasih. Kita harus tahu dulu nih apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sekarang kita lihat ke layar. Silakan. Ada di sana ada 5 tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa bantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran yang pertama? Silakan. Oke, silakan. Mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekitar sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagus, terima kasih. Siapa lagi yang bisa membacakan? Ya. Menjelaskan hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Terima kasih. Boleh topik? Mengenai sistem pemasaran lingkungan sederhana dan dampaknya terhadap ekosistem. Oke, terima kasih. Boleh ya? Gitu. Berkolaborasi membuat poster. Betul. Silakan satu lagi. Ya. Merefleksikan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Karena itu semuanya fokus dan konsentrasi ya. Oke. Nah, begini. Waktu minggu yang lalu kita sudah pernah belajar tentang benua-benua yang ada di dunia. Siapa yang masih ingat ada benua apa saja kah? Antartika. Boleh? Ya, Samsul. Asia. Benua Asia, betul. Ya, lagi. Benua Afrika, betul. Amerika. Amerika, betul sekali. Antartika, betul. Australia. Australia, betul. Eropa, ya keren sekali. Karena buat teman-teman yang tahukah kalian bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan dan tumbuhan yang berbeda pada setiap benua. Karena air, tanah, dan udara di setiap tempat itu juga berbeda. Karena itu, hubungan timbal balik antara biotik atau makhluk hidup dengan benda tak hidup atau abiotik pada suatu tempat itu berbeda, ya. Jadi hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik atau makhluk hidup dengan benda tak hidup di benua Asia tidak sama dengan di benua Australia ataupun benua Afrika. Nah, begitu juga dengan di Indonesia. Nah, anak-anak di sini siapa yang pernah melihat kolam ikan? Pernah melihat kolam ikan? Betul. Nah, di kolam ikan itu terdapat komponen apa saja kak? Air. Ada apa? Ya, boleh. Silakan dituliskan ke depan ya. Tuh, kalau tulis ya air. Kemudian betul tidak? Betul.
sini boleh. Oke, bagus. Ya. Tepuk tangan buat teman-teman yang sudah masuk. Inilah beberapa komponen yang ada di kolam, ya. Nah, sekarang kita lihat nih, rumput itu termasuk biotik apa abiotik? Biotik. Akan bantu ibu menuliskan, ya. Boleh yang belum ya? Rumput termasuk, ya. Silakan. Ya, terima kasih, bagus. Biotik. Nah, sekarang sinar matahari termasuk apa ya? Biotik. Ya, betul, silakan. Nah, sinar matahari berarti ya. Sinar matahari termasuk apa? Abiotik, betul sekali ya. Abiotik. Kemudian, tawa bunga termasuknya apa? Ya. Yang lain boleh? Ya, terima kasih. Ya.
hati-hati ya. Menurutmu apakah ekosistem akan tetap seimbang? Mengapa? Iya, Kia. Mengapa? Iya, Kia. Menurutmu apakah ekosistem akan tetap seimbang? Ular berfungsi memakan daun-daun. Sudah ketemu? Baik, kalau begitu sekarang saatnya presentasi. Silakan kelompok mana yang terlebih dahulu? Boleh, silakan kelompok. Silakan kelompok. Jika menurutmu apakah ekosistem akan tetap seimbang? Mengapa akan tetap seimbang? Karena mempunyai hubungan timbal balik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Pohon-pohonnya ditebang, ya. Apa yang akan terjadi? Tidak seimbang. Ya. Tanahnya longsor, betul sekali. Kemudian ini lihat hutan dibakar hutannya. Apa yang akan terjadi di sana? Kalau hutannya, betul. Kalau hujan akan banjir. Kemudian ingat di hutan itu ada apa saja di sana? Komponen apa di sana? Ada hewan, ada tumbuhan, ada burung, ada apa lagi? Betul, tupai, cacing, ular dan sebagainya. Ketika dibakar hutannya, maka apa yang terjadi? Banyak yang mati. Ya tidak? Ya akan